Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang metabolisme. Pada bagian yang keempat ini kita melanjutkan pembahasan respirasi aerob, yaitu di siklus Krebs dan juga transport elektron. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwa respirasi aerob itu terdiri dari 4 tahapan. Ada tahapan glikolisis, tahapan dekarboksilasi oksidatif, tahapan siklus Krebs, dan juga tahapan transport elektron. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas 2 tahapan yang pertama ini, glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkannya, yaitu pembahasan tentang siklus Krebs dan juga transport elektron. Nah, pada siklus Krebs, kita bahas siklus Krebs terlebih dahulu. Siklus Krebs itu sebenarnya adalah siklus asam sitrat ya. Dia ditemukan oleh Hans Krebs sekitar tahun 1930-an. Makanya dinamakan sebagai siklus Krebs, diambil dari namanya ya. Sebenarnya yang terjadi dalam siklus Krebs ini adalah proses reaksi oksidasi asam organik, yaitu asetil-CoA yang dihasilkan dari dekarboksilasi oksidatif. Nah, tempat terjadinya siklus Krebs ini di dalam matriks mitokondria, kemudian substratnya berupa asetil-CoA. Karena satu molekul glukosa itu menghasilkan 2 molekul asetil-CoA, maka tertulisnya di sini ada 2 asetil-CoA ketika masuk di dalam siklus Krebs. Namun tetap dalam satu kali siklus itu yang masuk satu persatu. Jadi 1 asetil-CoA dulu, baru dilanjutkan 1 molekul yang lain. Hasilnya adalah 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 4 CO2 sebagai zat buangan. Ini hasil untuk 2 molekul asetil-CoA. Nah, kita bahas reaksinya terlebih dahulu. Asetil-CoA dari hasil dekarboksilasi oksidatif ini akan diikat oleh oksaloasetat ya, oleh asam oksaloasetat, di mana asam oksaloasetat ini memiliki atom karbon berjumlah 4 dan asetil-CoA ini memiliki atom karbon berjumlah 2, sehingga menghasilkan 1 molekul yang dia memiliki atom karbon berjumlah 6, yaitu sitrat. Nah, kemudian sitrat ini pada reaksi yang kedua dia akan berubah menjadi isositrat melalui pengeluaran H2O dan penambahan H2O menjadi isositrat. Nah, isositrat ini pada reaksi yang ketiga dia akan dioksidasi, akan mengalami oksidasi ya. Oksidasi berarti berhubungan dengan NADH ya, menghasilkan NADH, menghasilkan 1 NADH. Kemudian dia juga mengalami dekarboksilasi, pelepasan 1 gugus karbon, sehingga menghasilkan molekul yang berjumlah atom karbonnya ada 5, yaitu alfa ketoglutarat. Nah, di sini dihasilkan 1 NADH dan juga 1 CO2 untuk 1 asetil-CoA. Dan kalau dihitung menjadi 2 asetil-CoA, maka dihasilkan dikalikan 2 saja, 2 CO2 dan 2 NADH. Nah, selanjutnya asam alfa ketoglutarat ini dia mengalami oksidasi dan dekarboksilasi lagi, sehingga dihasilkan CO2 dan juga NADH lagi. Namun di sini juga ditambahkan ada unsur KOA. Nah, sehingga dihasilkan, karena tadi kehilangan 1 C ya, 1 gugus karbon lagi, maka tinggal 4 gugus karbon ya, yang disebut sebagai molekulnya disebut sebagai suksinil-CoA. Nah, ini secara umum dihasilkan 1 suksinil-OA, 1 NADH, dan 1 CO2 untuk 1 asetil-CoA. Kalau 2 asetil-CoA berarti dikalikan 2. Oke. Selanjutnya suksinil-CoA ini dia akan dikeluarkan gugus fosfatnya, kemudian ditangkap oleh GDP. GDP menjadi GTP. GDP menjadi GTP ya. Kemudian dia juga melepaskan gugus KOA-nya. Nah, GTP ini akan dikonversi menjadi ATP. Menjadi ATP. 1 GTP menghasilkan 1 ATP. Karena dia gugus fosfat dari GTP ini akan dilepaskan kembali dan ditangkap oleh ADP membentuk ATP. Ini menghasilkan 1 ATP untuk 1 asetil-CoA. Selanjutnya, suksinat hasil dari proses tadi
yang beratom karbon 4 dia akan diubah menjadi fumarat melalui proses oksidasi. Nah, bedanya di sini kalau oksidasi yang biasanya membentuknya NADH, kalau disuksinat menjadi fumarat ini oksidasinya membentuk FADH2. Dia membentuk FADH2. Nah, menghasilkan asam fumarat. Nah, fumarat ini akan mengalami hidrasi atau penambahan H2O. Ya, menghasilkan asam malat yang memiliki 4 atom karbon. Kemudian malat akan diproses lagi, dioksidasi, membentuk satu NADH lagi menjadi asam oksaloasetat. Nah, ini terus bersiklus, makanya dinamakan sebagai siklus Krebs. Nah, di mana oksaloasetat ini tetap berfungsi untuk mengikat asetil-CoA. Nah, kalau dilihat secara umum dari dekarboksilasi oksidatif ini kan menghasilkan 2 asetil-CoA. 2 asetil-CoA ini akan masuk ke dalam siklus Krebs sehingga proses ini semuanya dikalikan 2. Menjadi hasil akhirnya adalah 6 NADH. Karena di sini 3 ya, 3 NADH, 1, 2, dan 3 ini dikalikan 2 menjadi 6 NADH. Kemudian 2 FADH. Karena satu kali reaksi menghasilkan 1 FADH dikalikan 2 menjadi 2 FADH, 2 ATP, dan 4 CO2. 4 CO2 di sini. Nah, itu proses siklus Krebs. CO2 ini sebagai zat buangan yang nantinya dibuang melalui saluran pernafasan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu transport elektron. Transport elektron itu adalah sintesis ATP atau pembentukan ATP dari molekul NADH dan FADH hasil dari tahapan sebelumnya melalui jalur transport elektron, melibatkan oksigen sebagai penerima elektron terakhir. Jadi NADH maupun FADH yang diproduksi dari dekarboksilasi oksidatif maupun glikolisis maupun siklus Krebs tadi akan masuk ke dalam transport elektron dan diubah menjadi ATP menggunakan bantuan oksigen. Jadi kalau ditanya pernafasan itu membutuhkan oksigen. Nah, oksigen itu dalam respirasi aerob dibutuhkan pada tahapan apa? Jawabannya adalah pada tahapan transport elektron. Oke. Nah, transport elektron ini terjadi di membran dalam mitokondria. Kalau tadi reaksi sebelumnya siklus Krebs itu terjadi di dalam matriks ya. Kalau transport elektron itu terjadinya di dalam membrannya, membran mitokondria, membran dalam atau yang disebut sebagai krista. Kemudian substratnya berupa NADH dan FADH hasil dari reaksi sebelumnya, kemudian menghasilkan ATP sejumlah 32 atau 34. Nah, ada ketidakpastian di sini. Nanti akan dijelaskan kenapa hasilnya menjadi tidak pasti, ya. Nah, proses transport elektron ini didukung oleh adanya kompleks protein yang menyusun membran dalam mitokondria. Secara umum ada gambarannya di sini ya. Ada kompleks protein nomor 1. Kompleks protein 1 ini sebagai pembawa elektron dan tempat oksidasi NADH. Jadi NADH teroksidasinya di kompleks protein nomor 1. Ya, kemudian ada kompleks protein nomor 2. Ini sebagai pembawa elektron dan tempat oksidasi dari FADH2. Jadi ada tempatnya sendiri-sendiri. Kalau NADH itu di kompleks 1, kalau FADH2 di kompleks protein 2. Nah, kemudian ada ubiquinon. Ini sebagai penerima elektron dari kompleks protein 1 maupun kompleks protein 2. Kemudian ada kompleks protein nomor 3 sebagai penerima elektron dari ubiquinon. Kemudian ada sitokrom C sebagai penerima elektron dari kompleks protein 3. Dan yang terakhir ada kompleks protein 4 sebagai penerima elektron dari sitokrom C dan juga tempat sintesis H2O. Melibatkan oksigennya di sini di kompleks protein nomor 4. Nah, ini sebenarnya jalur ya, jalur jalannya elektron. Jadi elektron itu mengalir dari kompleks protein 1 maupun 2 ini mengalir sampai ke kompleks protein 4. Nah, nanti ada gambarannya tentang bagaimana tahapan transport elektron. Nah, aliran elektron yang melewati kompleks protein 1, kompleks protein 3 maupun kompleks protein 4 ini akan digunakan
karena ada aliran elektron maka akan terbentuk energi ya, dan energi ini akan digunakan oleh kompleks protein yang bersangkutan untuk memompa proton H dari matriks keluar menuju ke ruang antar membran. Nah, dengan energi dari aliran elektron tadi. Nah, sehingga nanti karena protonnya itu dikeluarkan, sehingga akan terjadi aliran lagi yang disebut sebagai chemiosmosis. Ini berperan dalam pembentukan ATP. Nanti akan lebih detail dijelaskan di belakang. Nah, dalam konversi transport elektron, satu molekul NADH ini akan menghasilkan 3 molekul ATP, sedangkan satu FADH2 akan menghasilkan 2 molekul ATP. Nah, karena di glikolisis ini dihasilkan 2 NADH, dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 NADH, siklus Krebs menghasilkan 6 NADH dan juga 2 FADH, maka tinggal dikalikan saja dengan konversinya. Hasil akhirnya adalah 34 ATP. Namun, bisa jadi hasilnya menjadi 32, ada ketidakpastian. Nanti di belakang akan dijelaskan kenapa hasilnya menjadi tidak pasti. Nah, sekarang kita masuk dulu ke bagaimana sebenarnya mekanisme dari tahapan transport elektron itu terjadi. Ini adalah gambaran membran dalam mitokondria ini ya. Ini membran dalam mitokondria. Ini adalah bagian ruang antar membran, dan di bawah ini adalah bagian matriks mitokondria. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari yang pertama, bagaimana proses NADH ini dia dioksidasi. Nah, NADH ini akan dioksidasi di kompleks protein nomor 1 sehingga terbentuk NAD+. Dia dilepaskan. Hanya dilepaskan, kemudian elektronnya juga dilepaskan. Nah, ketika elektron ini mengalir melewati kompleks protein nomor 1, kompleks protein nomor 1 ini akan memompa proton H keluar. Yang tadinya dari matriks, dia akan keluar menuju ke ruang antar membran. Nah, elektron ini akan mengalir lagi ke ubiquinon, kemudian ke kompleks protein 3. Sehingga ketika masuk ke kompleks protein 3, dia mengalir, energinya digunakan untuk memompa lagi. Ke sitokrom C masuk ke protein nomor 4, dia juga digunakan untuk memompa lagi. Hasil akhirnya adalah elektron ini menjadi kehilangan energi. Energinya menjadi rendah. Nah, karena energinya sudah rendah, dia akan ditangkap oleh oksigen sebagai penerima elektron terakhir dan digunakan untuk mengikat H+, sehingga terbentuk H2O. Itu terjadi di kompleks protein nomor 4. Nah, itu untuk NADH. FADH juga sama, cuma perbedaannya FADH dia teroksidasinya di kompleks protein nomor 2. Nah, sehingga dia hanya melewati protein nomor 3 dan nomor 4 saja untuk mengeluarkan H+. Sehingga kalau kita lihat di sini secara umum ya, kenapa tadi konversinya NADH itu lebih banyak menghasilkan ATP sedangkan FADH itu sedikit. NADH 3 ya. Satu NADH menghasilkan 3 ATP, satu FADH menghasilkan 2 ATP. Kenapa lebih sedikit FADH? Karena di sini FADH itu dia dioksidasinya di kompleks protein nomor 2, sehingga dia tidak melewati kompleks protein nomor 1. Otomatis energinya hanya digunakan untuk mengeluarkan 2 proton H dari protein nomor 3 dan nomor 4. Lebih sedikit daripada NADH yang mengeluarkan 3. Oke, itu penjelasan secara logisnya seperti itu. Oke, kemudian proton H ini karena dia terus-terusan dipompa ke ruang antar membran, otomatis proton H ini akan lebih banyak konsentrasinya di ruang antar membran dibandingkan di matriks mitokondria, yang menyebabkan H+ ini pasti akan mencari jalan masuk kembali untuk masuk ke dalam matriks mitokondria, dan jalan satu-satunya adalah di ATP sintase. Nah, di ATP sintase ya. Di ATP sintase, ini ATP sintase, H ini akan masuk. Inilah yang disebut sebagai proses chemiosmosis. H ini akan masuk. Jadi kalau diibaratkan sebagai generator, ATP sintase ini adalah generator. Aliran H+ yang masuk ini akan memutar generator yang ada ya. Ini analogikan ya, dianalogikan sebagai generator. Dia energi untuk memutar ini digunakan untuk membentuk ATP, menggabungkan ADP dengan unsur fosfat menjadi ATP. Nah, inilah yang menyebabkan terbentuknya atau sintesis ATP yang disebut sebagai proses chemiosmosis. Nah, itu mekanisme tahapan transport
elektron. Nah, hasil akhir dari proses respirasi aerob, kalau ditotal semua mulai dari glikolisis sampai transport elektron, itu hasil akhirnya adalah 36 atau 38 ATP. Ada ketidakpastian jumlah ATP di sini. Nah, ini disebabkan karena adanya wahana ulang-alik elektron dari NADH proses dari glikolisis ketika akan masuk ke dalam tahapan transport elektron. Nah, kita tahu bahwa dalam transport elektron itu substratnya adalah NADH dan FADH seluruh proses atau tahapan sebelumnya yang dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Kalau dari siklus Krebs dan dekarboksilasi oksidatif tidak masalah karena NADH dan FADH-nya dia terbentuknya di matriks dan langsung bisa masuk ke transport elektron. Yang bermasalah adalah yang di glikolisis. Kita tahu bahwa proses glikolisis itu terjadi di dalam sitoplasma, ya. Dan masalahnya adalah membran dari mitokondria ini dia tidak dapat ditembus oleh NADH. Jadi NADH yang dari glikolisis ini tidak bisa masuk ke dalam matriks mitokondria. Akibatnya NADH ini harus masuk ke dalam wahana olak-alik elektron, di mana di sini terjadi olak-alik elektron, pertukaran elektron antara NADH yang di luar dengan yang di dalam. Namun yang terjadi kadang adalah NADH hasil glikolisis ini tidak selalu dikonversi menjadi NADH juga. Tapi bisa juga 1 atau 2 NADH ini diubah menjadi 2 FADH2. Nah, disinilah terjadi perbedaan. Karena kita tahu konversinya berbeda. 1 NADH menghasilkan 3 ATP, sedangkan 1 FADH2 menghasilkan 2 ATP. Kalau NADH yang glikolisis ini diubahnya menjadi FADH2 di dalam matriks mitokondria, otomatis hasil akhirnya juga menjadi lebih sedikit, yaitu 36 ATP, bukan 38. Itulah yang menjelaskan mengapa hasil akhir dari proses respirasi aerob itu dapat berbeda. Oke, itu ya. Jadi hasil akhirnya 36 atau 38 ATP untuk 1 molekul glukosa. Diingat-ingat, untuk 1 molekul glukosa menghasilkan 36 atau 38 ATP. Oke, itu ya. Itu penjelasan dari proses respirasi aerob mulai dari siklus Krebs dan juga transport elektron. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.